Pernahkah Anda memberikan segalanya kepada seseorang, kepercayaan Anda, waktu Anda, bahkan bayangan masa depan Anda, hanya untuk melihat semuanya hancur dalam semalam? Inilah titik terendah yang dialami oleh Brian Cavanaugh. Brian tidak sekadar memiliki seorang rekan bisnis, ia memiliki seorang sahabat yang ia anggap sebagai saudara sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka bukan hanya berbagi meja kantor, tetapi juga membangun mimpi bersama dan saling menjaga rahasia terdalam. Mereka menjalankan bisnis dengan satu janji suci, kesetiaan. Namun, dunia Brian jungkir balik saat pengkhianatan datang tanpa ketukan pintu. Sahabat yang ia percayai itu mengambil apa yang bukan haknya, menghancurkan reputasi yang Brian bangun dengan susah payah, dan pergi begitu saja. Brian ditinggalkan dalam reruntuhan finansial dengan hati yang hancur berkeping-keping. Minggu-minggu berganti menjadi bulan yang kelam. Brian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, ia mulai kehilangan jati dirinya. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa pahit di lidah yang tak kunjung hilang. Setiap malam, alih-alih beristirahat, ia justru memutar kembali skenario menyakitkan di kepalanya. Kenapa dia tega melakukan ini? Apa salahku? Rasa marah itu perlahan berubah menjadi obsesi yang gelap. Brian tanpa sadar telah terpenjara dalam kebenciannya sendiri. Ia terjebak dalam keinginan untuk membalas dendam dan ingin seluruh dunia tahu betapa jahatnya orang tersebut. Namun, disinilah letak ironinya. Sementara si pengkhianat mungkin tidur nyenyak di tempat lain, Brian justru menyiksa dirinya sendiri dengan api kemarahan yang ia nyalakan sendiri. Pengkhianatan itu terjadi sekali, tetapi kemarahannya membuat Brian merasa dikhianati berulang kali setiap hari. Suatu hari, dalam kesunyian yang menyesakan, Brian sampai pada sebuah kesadaran yang mengubah hidupnya. Ia menyadari sebuah filosofi pahit. Menyimpan dendam, ibarat meminum racun, namun berharap orang lain yang mati. Saat ia menatap bayangannya di cermin, ia tidak lagi mengenali pria pemarah yang berdiri di hadapannya. Di sana, ia menyadari sebuah kebenaran yang membebaskan. Dengan terus membenci, ia telah menyerahkan kunci kebahagiaannya kepada orang yang menyakitinya. Meskipun si pengkhianat tidak hadir, ia masih memegang kendali penuh atas emosi dan hidup Brian. Pada titik itulah, Brian membuat keputusan besar. Ia memilih berhenti menjadi korban. Ia memilih untuk memaafkan. Bukan karena pengkhianatan itu benar, karena pengkhianatan akan selalu salah, melainkan karena Brian menyadari bahwa dirinya berhak atas kedamaian. Bagi Brian, memaafkan adalah seni melepaskan. Saat beban itu ia lepaskan, rantai yang mengikatnya pada masa lalu terputus. Ia mulai membangun kembali hidupnya, kali ini dengan fondasi yang lebih kokoh. Kebijaksanaan. Kisah Brian Cavanaugh menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengkhianatan mungkin bab paling menyakitkan dalam hidup, tetapi bukan akhir dari cerita. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, namun kita memiliki kendali penuh atas cara kita merespons. Memaafkan bukan hadiah untuk pengkhianat. Memaafkan adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan dan kedamaian Anda terlalu berharga untuk digadaikan pada sebuah dendam.